Halo, balik lagi di channel Krisna Aditya, teman-teman. Aku maskernya buka aja ya, sumpek. Ini kita jaraknya jauh-jauh. Nah, hari ini Mas Kris mau ngajakin ke jalan-jalan teman-teman semua. Ini udah ngajak. Ada Mama tuh, ada Mbak Ima, ada Mbak Absari, sama ada Mas Imam. Nah, ini kita di sini ngobrolin tentang hal-hal yang inspiratif, teman-teman. Mas Kris ini diajakin sama organisasi namanya Gema Berkarya. Nanti Mas Kris jelasin apa itu Gema Berkarya buat teman-teman semua, yuk ikut. Nah, jadi kita mau jalan-jalan ke tempatnya namanya nih Ibu Niken. Ibu Niken ini dia seniman lukis, teman-teman. Cuman lukisannya itu beda dari lukisan-lukisan yang lain. Nanti teman-teman Mas Kris ajakin buat lihat ke sana. Nah, Mas Kris mau ngenalin yang namanya Gema Berkarya sama teman-teman semua. Gema Berkarya tuh organisasi yang berbadan hukum ya, Mbak? Iya, berbadan hukum. Yang apa dia ininya? Bergerak dalam bidang seni dan budaya. Bergerak di bidang seni dan budaya. Jadi tujuannya gini, teman-teman. Ini kan kita kondisi pandemi ya. Banyak seniman tuh yang teman-teman tahu sendiri ya, terdampak dan macam-macam. Nah, organisasi ini tuh membantu untuk menggulirkan roda ekonomi para seniman-seniman, para budayawan-budayawan, teman. Nah, keren ya. Nah, jadi namanya Gema Berkarya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau join, nah ini di Jogja ya, cabang Jogja ya teman-teman ya, karena ini nasional. Nah, kalau buat teman-teman yang di Jogja nanti mau ikut serta ya dalam berpartisipasi kegiatan-kegiatan ini, nanti bisa hubungi email yang ada di deskripsi. Nah, kita udah sampai, teman-teman. Yuk kita ketemu Ibu Niken. I-E-S-E. Ini J. Ini ya. U. Ini T. Ya. Ini A sejuta. Ya. Yes. I. Ya. Ya. Ini A. Ya. Setia. Ya. Ya, betul. Ini kerang. Ini udang. Oh. Ini buru-buru. Oh iya. Iya, jellyfish. Nah, teman-teman, di sini Mas Kris sudah bersama dengan Bu Niken. Nah, dia ini seorang wanita perupa, teman-teman ya. Jadi dibilang pelukis, tapi ini menurut Mas Kris lebih dari pelukis, teman-teman. Kenapa, nanti kita akan jelaskan di sini. Makanya teman-teman simak terus videonya sampai habis. Nah, kita mau tanya-tanya ya Bu Niken ya. Kenapa kok memilih panggilan hati sebagai seorang wanita perupa? Sebenarnya sih saya mengikuti arus aja. Sesuatu yang tidak bisa direncanakan, saya juga nggak bisa memilih. Saya mengikuti kata hati aja. Yang kebetulan memang saya seorang ibu rumah tangga yang memang menyukai seni rupa, Cinta. mencintai, dan mungkin kemampuan saya hanya itu. Apa yang menjadi spesial? Apa yang menurut saya manggilnya Mbak aja ya, nggak usah Iya. Bu ya. Saya manggilnya Mbak Niken. Yang menurut Mbak Niken spesial di lukisannya yang Mbak Niken buat. Selama ini apa yang menginspirasi, yang menjadikan inspirasi, kemudian apa yang menjadikan
Mbak Niken ini bisa membuat karya-karya yang beda? Nanti bisa dijelasin nggak Mbak Niken? Apa sih sebenarnya? Karya saya berkarya, saya sebenarnya melukis sejak tahun 88. Udah lama. Karena kebetulan tahun 88 saya juga sekolah di kejuruan dan mengambil jurusan lukis. Oh. Selama 4 tahun Kemudian? saya mencoba belajar dunia lain seperti fotografi, iklan. Oh, iklan. Ya. Tetapi saya tetap mencintai dengan karya saya, melukis. Melukis, saya, lebih ya. seneng, lebih tergerak hati ke sana. Oh, Lebih seret lah. ya, lebih seret. Yes. Nah ini yang dibawa apa ini Bu? Ini adalah karya masterpiece saya. Ini ya, kalau teman-teman lihat ya, lukisan yang dibuat sama Mbak Niken ini tidak hanya dinikmati oleh teman-teman yang bisa melihat, ya, tapi lukisan yang dibuat Mbak Niken ini bisa dinikmati 100% oleh teman-teman yang tunanetra. Bener ya Bu ya? Iya. SE, ini J. Di sini Mas Kris mencoba untuk mengingat kembali tentang huruf-huruf Braille yang dulu Mas Kris sempat pelajari, teman-teman. Kenapa kok bisa merasa care? Karena ini jujur nggak semua seniman yang tergerak hatinya, nggak banyak ya Bu ya, yang tergerak hatinya untuk memberikan karyanya, mendedikasikan karyanya untuk literasi edukasi orang-orang difabel seperti orang-orang tunanetra. Oke. Selama ini saya berkarya seperti pada umumnya, seperti kanvas. Biasa, kanvas Ya, biasa. Kanvas biasa dan bisa dinikmati pada umumnya. Pada umumnya, orang normal artinya. Ya, orang normal bisa melihat. Ya, bisa melihat warna, bisa umum lah. Ya. Umum. Kemudian sebenarnya sejak tahu saya menikah, ketika anak saya berusia 1-2 tahun, sekitar tahun 2000. Dekat-dekat 2000. Ya, dekat-dekat 2000. Saya sedang pijat oleh seorang dukun bayi pijat. Oh. Di sela-sela pijet itu kan biasa, ibu-ibu itu kan ngobrol ya. Ngerumpi. Nah, di sebelah saya itu ibu tukang pijet yang sedang mijet saya itu sambil tanya, kalau Niken itu kerjanya apa? Saya ditanyain kerjanya apa gitu. Apa? Ya, hanya ngurus anak-anak, suami, ngurus dapur. Ya, kayak ibu rumah tangga pada umumnya lah ya. Kasur, dapur, seperti itu. Terus ibu yang sebelahnya itu, saya nggak begitu merespon waktu itu. Apa nggak bosen, Bu Niken gitu? Saya jawab, karena sambil dipijeti enak ya, lihat-lihat. Ya bosen, makanya kadang saya kalau anak-anak udah sekolah, suami berangkat kerja, saya di rumah sendiri. Pekerjaan udah selesai, saya gambar. Kadang ya melukis lah. Melukis ya. Tapi ibu yang sebelahnya, ibu Mbah Pijet itu tanya tiba-tiba, lukisan itu apa? Saya nggak ngeh. Waktu itu belum ngeh kalau ibu sebelah itu ternyata seorang tunanetra. Oh. Ketika dia bertanya, lukisan itu apa? Wah, ya lukisan. Saya bilang, bingung ya, sini. tapi karena saya jenisnya orangnya cuek, ngeyel dan sakar PTW, ya lukisan. Ibu itu tanya lagi, lukisan itu gimana? Saya nengok, kemudian nengok, saya kaget baru sadar ternyata ibu yang bertanya lukisan itu apa, itu ternyata dia seorang tunanetra. Oh, jadi nggak enak sendiri. Nggak enak sendiri. Ya. Saya nggak enak sendiri. Saya bingung. Saya mau menjelaskan gimana. Saya nggak tenang, dipijeti jadi nggak tenang, nggak nyaman. Mau ngeluarin kata-kata susah. Susah dan
ya jadi nggak enak, perasaan jadi nggak enak. Aduh, saya kok kebangetan. Akhirnya mau menjelaskan ya saya bingung waktu itu. Tapi setelah pulang dari pijet itu saya berpikir, wah, ada rasa bersalah, ada beban dari pertanyaan ibu itu. Ya ibu-ibu nggak begitu tua tapi kayaknya sekitar di bawah saya usianya. Saya keganggu dengan pertanyaan itu. Pertanyaannya itu. Lukisan itu apa? Kayak ada utang gitu ibu ya? Kayak ada utang, kayak menjadi beban. Setiap saya menggambar, saya melukis, pertanyaan itu selalu keluar teringat, terus. muncul terus, kelingan terus. Merubah mood dong berarti. Iya, kadang saya piye yo. Jawab ibu kae piye yo. Jawab ibu itu piye yo. Tapi saya mencari itu sekian tahun. Tapi setiap saya berkarya saya selalu ingat itu. Lukisan itu apa? Kemudian saya ingin sekali menjawab, tapi apa ya? Gimana caranya gitu belum tahu. Ya, caranya saya harus mencari bagaimana. Itu berapa tahun? Itu sampai berapa tahun itu? Baru 2011 saya mulai fokus berpikir. Tapi saya pulang dari Tokyo. Berarti 10 tahun? Ya, tapi karya itu terrealisasi 2013. Oh, ibu yang tunanetra tadi tanya di awal tahun 2000. Ya. Ibu kemudian itu selama 10 tahun itu masih bergelut sama dia punya pertanyaan. Ya. Sampai tahun 2010 benar-benar berpikir untuk itu. Ya. Kemudian dipanggil ke Tokyo untuk pameran. Ya. Pameran kemudian di 2000 berapa? 13 menciptakan karya ini. Ya. Saya 2013 sudah mulai terrealisasi. Tapi 2011 sebelum saya ke Tokyo itu sudah terkonsep. Udah dikonsep. Ya. Itu kepikiran dari mana, Bu? Ya, saya merasa terganggu dengan pertanyaan itu. Itu berarti jalan sendiri aja? Ya, jalan sendiri aja. Oh, dengan membuat lukisan seperti ini, bahan seperti ini, itu lost aja gitu dapatnya? Ya. Karena sebenarnya karya ini muncul karena hanya untuk menjawab sebuah pertanyaan itu tadi? Iya. Oh. Karena pertanyaan itu bagi saya tanggung jawab saya. Apa sih itu lukisan? Ya, karena orang tunanetra kan dari awal memang dia nggak bisa melihat keseluruhan, dia nggak tahu bentuk kan. Betul. Atau saya jadi membayangkan piye yo menjelaskannya. Walaupun tidak ada yang menuntut saya harus menjelaskan, bertanggung jawab, panggilan hati. Saya di sini piye yo, saya kok pengen banget jawab. Itu. Karena pertanyaan itu ditujukan pada saya. Iya. Jadi bagi saya itu, aduh piye yo kok koyo saya sangat tidak bertanggung jawab ketika ada pertanyaan untuk saya, tapi saya tidak bisa menjelaskan. Menjawab sebagai seorang lukis lagi. Ketika ada pertanyaan lukisan itu apa sih, gambar itu bagaimana, saya bingung karena yang bertanya itu benar-benar belum pernah melihat. Iya benar. Berarti ini adalah bentuk jawaban dari pertanyaan itu. Sebenarnya karya ini lahir awal hanya untuk menjawab sebuah pertanyaan. Pertanyaan, apakah itu lukisan? Apa tes lukisan kayak apa sih? Melukis itu apa? Gambar itu gimana? Ya bingung juga ya kalau orang tunanetra tanya begitu ya menjelasinnya. Sekian tahun saya mencari karena menjadi beban pikiran saya pertanyaan itu. Motivasi dong, lebih ke motivasi dong ya kan? Ketika saya setiap kali berkarya melukis, tetap ingat terus. Akhirnya saya mantapkan 2011 saya harus membuat dan sudah terkonsep. 2013 karya pertama jadi. Karya yang rasanya gimana? Sesuatu banget ketika saya menghasilkan karya itu. Wah, bagi saya aku ingin menjawab ini loh. Tapi saya berusaha maksimal walaupun tidak sempurna ya. Saya tidak tahu karena hanya dia yang bisa menyempurnakan itu. Hanya dia yang tunanetra kan? Iya. Karena karya ini akan menjadi biasa ketika dilihat sama orang normal. Iya. Tapi kalau tunanetra bisa
menikmati juga itu luar karya, biasa. ya. Iya. Jadi karya yang berfungsi. Teman-teman menurut saya. kalau misalnya lihat apa yang dipegang sama Mbak Niken ini itu ada teksturnya teman-teman, di mana orang-orang tunanetra itu dia bisa ngerti apa dari isi lukisannya ini. Biasanya lukisan-lukisan yang biasa itu dipegang pun tidak boleh, benar ya Bu ya? Iya. Ya kan? Nah kalau ini Memang harus diraba. Dianjurkan untuk diraba, dipegang, iya kan? dan dirasakan melalui indera perasa. Ya. Ini ya indera peraba. Nah, dinikmati dengan orang-orang normal ya. Mas Kris di sini juga dibilang orang normal juga enggak, karena low vision ya. Makanya Mas Kris dari tadi tuh nggak berhenti megangin lukisannya nih yang di depan ini nih. Di depannya Mas Kris sebenarnya ada lukisan besar walaupun nggak ketangkap di kamera, nanti akan di sinematik. Nah ini Mas Kris kasih tahu nih buat teman-teman yang tunanetra, ini juga lukisannya ini pertama di Indonesia ya, menurut saya loh Mbak Niken. Insya Allah. Jadi konsep saya memang pertama untuk menjawab sebuah pertanyaan. Yang kedua memang saya bercita-cita dan memiliki target karya seorang Niken bisa dinikmati semua kalangan. Oh iya. Jadi bukan kalangan di sini menyebutkan profesi, tapi kalangan berkebutuhan. Iya, kalangan Kita berkebutuhan. Juga yang mereka, diciptakan Tuhan ya. Ya. Ya kan? Bisa menikmati apa sih, bagaimana sih bentuk daun, bagaimana sih anak menari, bagaimana sih memakai kostum, tergambar di sini. ya, anak-anak sedang bermain, itu mereka juga bisa tahu, bisa ngerti. menikmati. Intinya menceritakan tentang alam sekitar lewat lukisan Ya. ini ke orang-orang yang tunanetra, Ya. iya kan? Nah seperti ini adalah karya Jadilan. Ketika saya mempraktekkan kepada anak yang tunanetra, saya bilang, pernahkah kamu mendengar suara jadilan, tabu-tabuan, tari-tarian, musik yang kelonengan? Saya menggerakkan tangannya. Itu ada gerakan di sini. Musiknya dia dengar, tapi gerakannya dia nggak tahu kan? Gerakan, dia sambil mendengarkan musiknya, gerakannya dia suruh meraba. Ya. Meraba. Dia suruh saya minta raba. Seperti ini gerakannya. Bahkan ketika memegang telinga, ini apa? Ini topeng. Saya ini topeng. Topeng seperti ini. Ini telinga. Ini apa? Anting. Ya, ini ada anting. Anting untuk pemain jadilan, pemain reok, udah lumping. Saya suruh pegang. Semoga klik dengan apa yang saya harapkan, menjawab itu kayak apa sih. Jika digabung akan menjadi suatu gambar, karya, lukisan. Itu orang seneng dong Bu, yang anak tunanetranya seneng banget. Saya tanya, gimana perasaan? Saya bahagia sekali. Sesuatu bagi saya. Karena dia paling tidak mengerti apa yang ingin saya sampaikan. Iya. Dan dia juga ada pandangan baru dong. Iya. Iya kan? Yang dia belum pernah lihat, dia tahu akhirnya. Oh gerakannya begini kan, ya, gitu kan? Betul. Dari suara-suara kelonengan atau musik jadilan, jadi ini loh gerakan tariannya. Ya, paling tidak sedikit kostumnya, tanpa harus memegang kostum yang besar. Tapi ini kan awal dari menjawab sebuah pertanyaan, suatu karya. Suatu karya benar. Lukisan atau gambar. Tapi kalau seperti relief, mungkin ada yang berpikir relief juga sama, tapi ini kan awal dari saya menjawab sebuah pertanyaan, lukisan itu apa? Beda lah Bu kalau dengan relief lah. Karena ini bercerita juga. Sesuai konsep saya, dolanan anak dinikmati, bisa dinikmati anak-anak juga. Karena ini juga harapan saya bisa dinikmati edukasi, semua ya. Edukasi benar. Ada rencana untuk dipamerkan? Ada. Ya, rencana akan memamerkan. Sekarang baru dapat 34 karya. 34 karya ini sebagian sudah
nyoba diterjemahkan, termasuk Mas Kris tadi, karena Mas Kris juga. Iya, aku juga. Ya? Jadi sebelum kita take ini, tadi Mas Kris sama Mbak Niken itu ngeraba-raba lukisan ini gitu. Apa isinya? Apa karena Mas Kris kan juga nggak bisa lihat lukisan sebenarnya. Indah lukisannya tuh dari mana Mas Kris nggak tahu, wong matanya nggak bisa lihat. Nah, lukisan inilah satu-satunya yang bisa Mas Kris nikmati gitu loh. Oke teman-teman, tadi sedikit terpotong karena hujan deras banget, suaranya nggak kedengeran kita ngobrol. Nah, Mas Kris di sini mau nanyain tentang apa sih yang kesan-kesan apa Mbak yang mau Mbak Niken sampaikan buat teman-teman yang nonton video ini. Iya. Terutama buat teman-teman saudara kita yang berkebutuhan khusus. Yang berkebutuhan khusus. Ya. Terutama anak yang pernah bertanya tentang apa sih itu lukisan. Seorang Niken ingin menjawab inilah, dan semoga bisa sedikit mengobati penasaran dari pertanyaan apa sih itu lukisan. Bagi yang tidak bisa melihat, walaupun belum sempurna, insya Allah saya berusaha untuk itu. Tadi seperti Mas Kris awal mencoba meraba ya. Ada narasi setiap huruf nyata, huruf awas, iya, ada bawahnya huruf braille. Juga yang akan datang ada karya yang ada narasi braille-nya, keterangan untuk per objek sebelum digabung. Itu sudah ada. Karena Lagi saya dibikin? Sudah ada proses itu. Mungkin yang akan datang juga bisa ditampilkan karya yang bisa, itu masih karya juga, tapi bisa untuk bermain antara kita, saya dengan tunanetra. Itu berawal, karya itu muncul ketika saya membayangkan jika saya hidup di dunia ini hanya dengan dia berdua dengan tunanetra. Apa sih yang akan saya lakukan? Apa hanya makan tidur, tidak berkegiatan? Ini saya membuat suatu karya yang bisa seperti mengajak jalan-jalan keliling, suatu peta tapi permainan. Dan menunjukkan tempat-tempat sejarah, seperti karena saya tinggal di Jogja, jadi gedung, kantor pos, jadi tahu bentuk-bentuk miniaturnya. Juga perjalanan seperti ke Malioboro, ke alun-alun, ke keraton, seperti itu. Oke, jangan dibuka terlalu banyak Mbak, biar nanti kalau udah jadi pada penasaran. Nanti saya akan kesini lagi ngobrol-ngobrol lagi sama Mbak Niken, nggak masalah ya? Ya. Oke teman-teman, sekian kita ngobrol-ngobrolnya. Semoga teman-teman semua yang menonton video ini yang di rumah bisa lebih open mind lagi tentang seni dan budaya. Dan pada siang hari ini spesial banget, terima kasih Mbak Niken sudah mengizinkan. Gitu teman-teman, kita ketemu di jalan-jalan lanjutnya. Yuk!